Dan untuk daftar Siminvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga Siminvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Sumpah ini keren banget eventnya. Ini Siminvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar Siminvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga Siminvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Sumpah ini keren banget eventnya. Ini Siminvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar Siminvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga Siminvest lebih banyak
bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Sumpah ini keren banget eventnya. Ini si Minvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar si Minvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga si Minvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Sumpah ini keren banget eventnya. Ini si Minvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar si Minvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga si Minvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Sumpah ini keren banget eventnya. Ini si Minvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar si Minvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh.
kedepannya semoga si Minvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Senang sekali akhirnya setelah sekian lama Wonderella belum membuat acara ya hari ini. Senang sekali kita kumpul malam-malam hari Jumat bersama teman-teman dari Sinar Mas Sekuritas dari Produksi Minvest. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman berkenan untuk join Jumat malam gitu ya. Mungkin ada yang sambil nongkrong, ada yang sambil nugas, ada yang masih lembur mungkin gitu ya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Sinar Mas Sekuritas dari Produksi Minvest sudah berkenan untuk mensupport acara kita pada malam hari ini. Buat yang belum kenal, aku Asyana, aku dari komunitas Wanderella. Jadi Wanderella ini sebetulnya adalah komunitas solo traveling khusus perempuan Indonesia. Misi kita adalah empower women, so we can travel meskipun sendirian, meskipun nggak bareng sama teman-teman, sehingga kita tetap bisa membuka wawasan gitu ya. Dan salah satu cita-cita kami di Wanderella itu adalah empower women to be financially independent juga sebetulnya. Sehingga ketika ada tawaran untuk Sinarmas gitu ya, ngisi, boleh nggak kita kasih materi soal investasi gitu. Kita senang banget karena memang ini sejalan dengan misi kita di Wanderella. Sehingga pas teman-teman juga pada berminat untuk join, kemudian antusias juga untuk mengikuti tahapan-tahapannya supaya bisa mulai investasi, bahkan belum mulai sesi juga udah mulai banyak pertanyaan gitu kan soal investasi, reksadana itu apa, in this economy, how to save money. Terima kasih banyak antusiasmenya. Jadi malam hari ini kita akan diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, sesi pada malam hari ini akan dipimpin atau diberikan materinya oleh Ibu Ike Widiawati selaku Head of Retail Research, dan dari Sinar Mas Sekuritas juga menyediakan merchandise teman-teman. Jadi kalau misal ada yang belum dapat saldo reksadana, silahkan segera confirm untuk proses KYC-nya dengan cara install aplikasi SIM di Google Play Store maupun di App Store gitu ya. Diselesaikan tahapan pendaftarannya, KYC-nya, dan nanti bisa konfirmasi ke grup WhatsApp atau di form gitu. Ini mungkin nanti teman-teman dari Wanara atau Sinarmas boleh share juga ya grup WhatsApp yang kita pakai buat diskusi. Nah, selain dari saldo reksadana, tim Sinarmas juga menyediakan merchandise VBTS ya sebagai former brand ambassador. Jadi kalau misal teman-teman di sini ada yang ngefans sama BTS atau ada teman-temannya di luar sana yang ngefans sama BTS, boleh banget Zoom linknya, grup WA linknya juga di-share gitu kan, sehingga nanti merchandise-nya juga bisa didapatkan setelah melalui pendaftaran aplikasi gitu. Nah, boleh di next, Ana. Jadi ada beberapa rules ya selama sesi berlangsung, ada do's and don'ts yang kami harap juga teman-teman bisa bekerja sama untuk mematuhi. Yang pertama, pastikan internet dan situasi kalian juga kondusif untuk belajar karena sesinya ini sangat daging teman-teman. Jadi mulai dari basic investasi sampai dengan nanti instrumen investasi kita akan jawab semuanya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan dengan situasi ekonomi saat ini atau mungkin mau bahas soal apa ya,
Trump tariff gitu ya. Mungkin Bu Ike juga berkenan untuk jawab, nanti bisa ditanyakan ke Bu Ike. Tapi make sure bahwa situasinya memang kondusif. Jadi kalau teman-teman mau bertanya via chat, silahkan disampaikan. Mikrofon dalam kondisi off ya. Kemudian kalau misal mau open cam juga bisa, virtual background-nya sudah dikirimkan melalui email juga gitu. Silakan untuk yang punya pertanyaan nanti tidak perlu menunggu sampai sesinya selesai, bisa langsung bertanya di kolom chat. Jadi misalnya Bu Ike lagi presentasi, terus teman-teman ngerasa, wah ini cocok nih dengan pertanyaan aku, keburu lupa gitu kan, dilempar dulu aja di kolom chat, nanti aku yang akan bantu untuk memilihkan pertanyaan untuk dijawab oleh Bu Ike gitu. Dan terakhir, nanti kami juga minta tolong untuk mengisi feedback form, akan diberikan linknya di sini nanti dan juga di grup WhatsApp gitu ya. Nah, yang kami minta tolong banget untuk teman-teman peserta adalah untuk jangan melakukan spam atau promosi ya. Kadang-kadang suka ada yang promosi konten atau mungkin affiliate gitu di kolom chat. Nah, itu minta tolong jangan teman-teman, nanti akan ada waktu dan tempatnya sendiri kalau Wonderella bikin event lagi. Kemudian tidak diperkenankan untuk meninggalkan Zoom selama acara masih berlangsung. Jadi sit tight. Kalau misalnya teman-teman mau snacking gitu kan tadi sambil lembur boleh banget. Yang penting kita standby sampai dengan nanti materinya selesai. Kemudian tidak diperkenankan mengirimkan private chat juga ya ke host dan co-host kecuali mendesak supaya tidak mengganggu jalannya teknis nanti gitu. Baik, mungkin segitu dari saya untuk membuka sesi. Ini next langsung ke materi dengan Bu Ike. Silahkan Ibu untuk membuka sesinya. Sebelumnya terima kasih kembali Bu Ike sudah menyempatkan ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Asyana. Selamat malam teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah masuk jelang-jelang weekend ya, malah besok udah libur kan. Benar-benar Wandarella produktif banget, terlebih teman-teman juga sekarang yang udah bergabung, kayaknya banyak banget nih pesertanya, 5.300 peserta yang udah join. Thank you banget. Sebenarnya malam ini tuh kita lebih kayak sharing-sharing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ide mau perjalanan kemana, traveling kemana, beberapa tips-tips mungkin yang harus kita perhatiin. Yang jelas adalah yang paling utama itu kan mempersiapkan dananya ya, mempersiapkan uangnya. Kira-kira cukup atau enggak gitu kan. Ini bagusnya disimpan di mana gitu. Terus kita juga sekarang tuh banyak banget ya kayak investasi-investasi bodong yang mungkin kalau misalnya teman-teman buka di YouTube itu kadang juga ada promosi-promosi investasi-investasi itu benar atau enggak gitu kan. Bahkan aku kemarin tuh sempat lihat juga ya bahwa investasi-investasi bodong tuh udah merajalela banget. Bahkan sempat juga aku lihat di Instagram itu sampai mereka tuh pasang ads ya atau iklan di Instagram. Nah, kita kadang tuh kan banyak ya kayak target-target. Aku jujur setiap 1 tahun sekali tuh biasanya aku punya target tahun ini aku harus jalan-jalan kemana gitu. Kayak experience itu juga jadi salah satu hal yang menurut kita itu juga penting ya untuk balance antara kerja dan juga untuk bagaimana caranya kita bisa tetap merasakan kebahagiaan sih gitu kan. Oke, aku langsung aja. Hari ini kita bakal sharing-sharing terkait dengan investasi. Nah, kebetulan aku kenalan dulu sedikit ya, teman-teman. Nama aku Ike Widiawati. Di sini tuh, misal teman-teman tadi baca Hey Sim, di sini ada Sim Invest. Sebenarnya kita tuh dari Sinarmas Sekuritas ya, teman-teman. Kita tuh dari Sinarmas, teman-teman pasti udah kenal lah sama Sinarmas, perusahaan Sinarmas. Kita tuh udah puluhan tahun lah ya, kita banyak banget lini-lini usahanya. Sampai minyak goreng pun ada. Buku ada, mungkin teman-teman ada yang tahu buku Sidu, Sinar Dunia itu juga dari Sinar Mas punya. Atau Pristine, teman-teman tahu nggak yang botol minum Pristine itu juga dari Sinar Mas. Terus ada lagi juga tuh yang snack-snack yang kecil-kecil itu, yang snack rasa jagung itu juga dari Sinar Mas. Banyak banget yang mana memang kita bareng-bareng sama Wandarella kayak ngobrolin kira-kira investasi yang memang bukan investasi bodong, yang investasi real, memang benar-benar investasi ya untuk menyelamatkan uang kita gitu ya, itu bagaimana ya. Jadi biar teman-teman di sini juga trust ini kira-kira yang ngomong tuh dari dari mana apa investasi bodong atau bukan enggak ya. Jadi kita sudah benar-benar ada sertifikasi, kita juga sudah ada izin dari OJK.
Nah, sebelum kita membahas terkait dengan traveling dan menyiapkan dana untuk jalan-jalan, tentunya untuk work-life balance dan juga kehidupan ini agar tetap menyenangkan kita jalani, tentunya paling aku kayak kenalan sedikit ya sama kalian bahwa memang fungsi dari investasi itu sendiri kan sebenarnya untuk melawan inflasi ya. Nah, kalau kita lihat dari inflasi itu sendiri merupakan kenaikan harga barang yang terus-menerus. Nah, sekarang kita lihat aja ya, teman-teman. Seandainya kita lihat di tahun 2010, compare sama 2024 aja. Oke, wait ya. Aku kayak minta waktu 1 menit sebentar. Teman-teman, by the way, aku sambil kirim ini ya, link grup WA. Jadi ini tuh yang kita pakai untuk klaim hadiah. Jadi kan tadi aku sempat mention di awal kita akan berikan hadiah saldo reksadana atau merchandise BTS gitu kan. Syaratnya adalah teman-teman mengikuti step-step yang sudah kami share di WhatsApp group. Nah, nanti kalau misal sudah konfirmasi melalui link form yang tertera. Ini aku udah kirim link WA grupnya, bisa langsung diklik aja dan join. Nanti berkala akan aku kirim lagi. Monggo Bu Ike, silakan dilanjut. Oke, sorry ya tadi kejeda. Nah, aku lanjutin lagi ya sedikit. Sebelum kita kayak nyiapin dana terkait untuk kita traveling atau lain-lain, aku sedikit kenalan aja. Kenapa sih kok kita tuh kayak penting banget nyiapin beberapa keuangan? Yang pertama ya, ini contoh case paling mudah aja ya, yang sering banget kita rasain. Kebutuhan pokok aja, beras ya. Tahun 2010 itu kayaknya harga beras 1 kilo itu cuma 6.700 kan ya. Terus 2011, 2013 ini kalau misalnya secara historikal ya kita lihat ini so simple ya. Kayak harga beras kita belum ngebahas terkait dengan harga makanan, minuman, atau mungkin baju yang selalu kita pakai, handphone yang selalu kita gunakan. Ini baru beras aja ya. Nggak ada ceritanya harga beras itu turun ya. Bapak Ibu, ini justru harganya tuh terus-terusan naik. Yang artinya bahwa kita nyimpen uang itu merupakan keputusan yang memang harus kita pikirkan dari sekarang. Jadi memang beruntung ya buat teman-teman yang malam ini nyempetin waktunya. Kita bareng-bareng bahas di sini, nanti sharing aja. Kira-kira investasi nyimpen uang tuh yang paling benar di kondisi sekarang itu gimana? Ya. Nah, terus balik lagi. Pada saat kita mau jalan-jalan, traveling, karena memang tema hari ini adalah kan untuk bareng-bareng juga sama Wanderella. Pada saat nanti kita mau traveling ya kita harus lihat juga kira-kira mata uang yang akan kita gunakan itu mata uangnya apa. Contoh kalau kita mau jalan-jalan ke Eropa ya berarti kita harus mulai nabung nih dari sekarang euro gitu. Nanti pada saat kita mau jalan-jalan ke Eropa berapa lama uang yang kita gunakan euro itu kita harus lihat pergerakan mata uangnya ya kan. Kira-kira kapan mata uang rupiah versus euro rupiahnya lebih menguat sehingga nanti pada saat kita beli euro harganya murah. Jangan sampai pada saat nanti kita berangkat H-1, H-2 kita baru sibuk nukar uang ya. Jangan juga. Jadi pada saat kita mau berinvestasi tujuannya adalah untuk traveling, bukan cuma tiket pesawat, bukan cuma tiket hotel yang harus kita siapin, tapi uang untuk kita gunakan di sana pun kita harus benar-benar survei. Contoh misal kita mau ke China itu kita nggak bisa ya bayar pakai ada beberapa tempat yang mereka nggak bisa bayar pakai cash, itu kita pakai Alipay. Atau beberapa aplikasi yang mereka support. Itu pun kita harus lihat, kira-kira untuk kursnya antara tukar rupiah sama di sana, kita mahal atau murah. Itu juga kita harus perhatiin. Nah, terus ke beberapa negara yang juga harus kita perhatiin ya teman-teman, kayak misal di Jepang, di Korea, ekonominya mereka lagi bagaimana sekarang terhadap Indonesia, mata uangnya kita itu bagaimana versus dengan mata uangnya mereka ini juga yang harus kita perhatiin. Beberapa case yang aku sempat perhatiin ya, kalau misalnya orang mau jalan-jalan, itu kadang mereka tukar uang ke dalam mata uang yang berkaitan itu biasanya udah mulai mendekati hari H. Padahal kalau misalnya mereka menukar uang pada saat momentum yang tepat, itu mereka bisa dapat lebih banyak nilainya.
itu juga salah satu investasi, ya kan? Misal kita mau tukar 100 euro, pada saat yang tepat kita bisa dapat harganya lebih murah sehingga kita bisa dapat lebih banyak. Kalau misalnya kita nukarnya begitu terburu-buru, kita udah beli tiket, hotel, sedangkan uang di sana kita pasti gunain cash kan. Jadi itu juga salah satu investasi pada saat kita benar-benar well prepare, uang yang mau kita gunakan berapa, cashnya kita tukar ya, momen-momennya sudah tepat atau belum, itu juga harus diperhatikan. Nah kemudian, ya ini ya, yuk belajar puterin uang ya. Ada 2.000, 3 kali sehari uang 100.000, obat galau ya. Kalau misalnya di IG itu sering banget orang bilang ya, kalau misalnya patah hati itu sebenarnya nggak apa-apa, yang penting nanti waktu nangisnya di Bali gitu misal. Nggak apa-apa patah hati, yang penting nanti waktu nangisnya di Europe gitu. Nggak apa-apa patah hati, yang penting nanti waktu nangisnya di Korsel gitu. Ya, jadi memang it's okay ya. Semuanya bisa terobati kalau misalnya punya uang. Jadi berinvestasilah mulai dari sekarang. Ini juga sempat apa namanya, viral waktu itu. Bisa nggak sih kalau misalnya nganggur tapi tetap digaji? Itu paling banyak banget pertanyaan. Kalau investasi itu bisa ya. Jadi kita nganggur, uang yang kerja itu bisa. Contohnya kita ya udah simpan berapa, nanti misal kita masukin ke obligasi, obligasi itu juga ada reksadananya. Misal teman-teman, aku nggak terlalu paham sama saham, ya. Tapi aku pengen investasi, reksadana solusinya, ya. Jadi misal Bapak Ibu, teman-teman di sini, ya, mau nyimpen uang, gitu misal, untuk liburan tahun depan pada saat Lebaran, ya. Lebaran tahun depan lagi, artinya masih ada waktu kisaran 12 bulan. Nanti aku Lebaran aku mau pulang kampung nih, misal ke Sumatera, ke Medan, ke Kalimantan, ke Bali, rumahnya mungkinnya ada yang di mana di Jakarta ini merantau. Jadi nanti pada saat Lebaran tahun depan aku udah punya uang, di mana uang ini nanti cukup untuk aku gunakan untuk pulang kampung gitu. Jadi well prepare, dana yang akan digunakan untuk pulang kampung dipersiapkan dari sekarang. Tapi misal problemnya adalah aku nggak bisa kelola uang, gitu. Ya udah masukin aja ke reksadana. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, uangnya muter sendiri kok. Ya. Terus ada lagi, kalau misalnya pengen yang apa namanya returnnya mungkin yang agak gedean itu ada di saham. Tapi aku nggak terlalu rekomendasiin kalau misalnya teman-teman nggak ada basic ataupun knowledge terkait dengan data-data data-data ataupun kondisi ekonomi. Misal aku nggak terlalu suka sama baca-bacaan ekonomi, atau misal Bapak Ibu nggak ada waktu untuk mantengin pergerakan harga saham, oh ya udah it's okay, berarti Bapak Ibu bisa investasikan uangnya ke reksadana aja, itu udah lebih cukup. Nah paling ini beberapa tips dari aku ya. Reksadana itu sebenarnya ada empat jenis. Ini juga harus disesuaikan sama kebutuhan dan juga waktunya teman-teman. Ada pasar uang, pendapatan tetap, ada campuran, ada juga reksadana saham. Nah, namanya kita berinvestasi itu tentu ada resiko, ya. Kalau misalnya kita diiming-imingin investasi terus tanpa resiko, itu justru yang harus berhati-hati ya. Jangan-jangan itu investasi bodong. Jadi ya kita harus paham dulu bahwa investasi tentu ada resiko. Nah, tapi bagaimana caranya kita untuk meminimalisir hal tersebut ya? Nah, di sini ada sesuai kebutuhan. Misal teman-teman, aduh aku pengen nabung uang untuk traveling gimana? Ini nantinya mau aku pakai jangka pendek deh, 1 sampai 3 tahun lagi nanti bakal aku ambil. Oh ya udah, berarti teman-teman bisa pilih yang reksadana pasar uang. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau nabung, aduh aku punya uang nganggur nih banyak banget. Dan ini belum belum tahu nih mau mau tujuan targetnya untuk apa, nggak tahu. Tapi minimal disimpan aja dulu. Ya udah teman-teman bisa simpan di pendapatan tetap. Ini yang periodenya lebih panjang, jangka pendek dan menengah, di mana resikonya memang relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang. Kemudian ada juga reksadana campuran dan reksadana saham. Nah, yang sebelah sini yang aku kasih centangnya ada 2. Ini biasanya mereka term atau periode waktu untuk investasinya lebih
panjang gitu ya. Atau misal teman-teman yang sudah mulai mempersiapkan untuk hari pensiunnya, gitu ya, atau misal mau ada target apa, boleh juga di sini. Ini mereka lebih panjang, tapi memang returnnya gede ya, revenue-nya gede, penghasilannya besar, tapi sebanding juga sama resiko. Jadi kalau misalnya aku saranin ke teman-teman ya nggak usah lah ya yang returnnya terlalu gede, yang penting aman ya. Kalau aku kasih advice-nya paling ke reksadana pendapatan tetap. Nah, ini ada beberapa produk sih yang dari Sinarma Sekuritas. Kalau teman-teman mau lihat, boleh bisa download di aplikasi Siminvest. Itu ada di App Store sama Google Google ini ya. Kalau Android apa ya? Play Store ya kayaknya. Nah, bisa download di situ. Nanti bisa lihat ya. Oh ya, kebetulan juga aku tadi tuh dapet titipan dari Kak Ana. Katanya teman-teman yang ikut malam ini nanti bakal dikasih masing-masing orang dikasih reksadana senilai berapa nanti mungkin Kak Ana yang bakal menyampaikan. Nanti teman-teman tunggu aja. 50 orang di sini akan dapat reksadana, sudah ada nilainya, terus 100 orang akan dapat merchandise. Nah, kebetulan ini kan pesertanya kayaknya 59 nih. Jadi kemungkinan besar itu bakal dapat merchandise. Nah, 50 orang di antaranya itu bakal dapat reksadana juga. Ya, berapa nilainya nanti bakal dikasih tahu sama Kak Ana mungkin ya setelah acara ini. Oke, nah ini ya teman-temannya ini plus returnnya 1 tahun, beberapa tahun ini juga bisa dijadikan. Nah paling sedikit aja ini untuk saham. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya boleh. Kenapa ya saham IHSG sekarang lagi anjlok? Sekarang tuh sebenarnya lagi krisis apa? Boleh banget nanti kita langsung tanya. Paling itu aja sih sedikit dari aku. Oh ini udah nambah lagi nih 60 ya pesertanya. Halo, selamat datang. Ini paling aku balikin lagi ke Kak Asyana. Kak, buat open Ya, pertanyaan. Silakan ya, Kak. Bu Ika. Terima kasih banyak, Bu. Ini langsung pada tanya, kayaknya mau langsung pada praktek. Mungkin aku sambil info juga ya, untuk yang tadi hadiah itu benar banget. Tim Sinarma sudah menyediakan 50 saldo reksadana yang siap langsung diklaim dan juga ratusan merchandise spesial gitu ya dari VBTS juga sebagai former brand ambassador dan semuanya itu bisa disimak melalui link WhatsApp grup yang tadi aku share di chat teman-teman. Jadi kalian langsung masuk aja ke grup WhatsApp-nya. Terus di bagian description aku udah taruh step-stepnya untuk dapetin hadiahnya seperti apa, tinggal diikuti aja gitu. Nah, oke, kalau gitu Bu Ike, kita langsung saja ya menjawab pertanyaan mungkin dari yang atas. Kebetulan nih ada beberapa yang nanya karena masih pemula ya, investasi pemula. Ini saya tanyakan pertanyaan pertama, Bu Ike. Halo Kak Ike, selamat malam. Kenalin aku Aski dari Brebes. Izin bertanya, aku baru belajar trading saham. Nah, menurut Kak Ike, saham yang bagus itu seperti apa? Dan fundamental analisisnya seperti apa? Kayaknya kan panjang ya Bu Ike, mungkin bisa singkat saja Bu mengenai trading dan fundamental analisis dan saham, ciri-ciri saham yang bagus gitu untuk trading maupun investasi. Oke, thank you Kak Asyana. Halo, selamat malam Aski. Oh, dari Brebes ya? Unsur. Iya, dia dari Brebes jauh-jauh. Kalau untuk saham yang bagus, tentu kita harus lihat dari sisi kinerjanya ya. Lihat dianya, ini sih yang paling basic perusahaan itu untung atau rugi. Kalau misalnya perusahaannya rugi ya jangan diinvestasi karena namanya kita beli saham itu kan sama aja kayak kita ngasih modal suatu bisnis ya. Kalau bisnisnya aja jelek, ngapain kita harus buang-buang waktu kasih modal ke mereka kan? Ya ada nanti kita kasih modal, modalnya nggak balik gitu kan karena nggak ada dividen yang dibagikan. Itu pertama. Kemudian saham yang bagus itu juga tercermin bukan cuma dari sisi teknikal, dari sisi chartnya atau dari sisi teknikalnya itu juga trennya harus naik atau uptrend ya. Paling itu aja. Nah, kalau ada yang tanya saham apa yang bisa dicicil beli, mungkin emitennya, apakah di sini boleh direkomendasikan atau nggak boleh nih kan? Kita Boleh, boleh. boleh ya. Silakan, Spesial, spesial buat teman-teman yang udah luangin waktunya malam ini. silakan. Kalau aku lihat beberapa saham-saham kan memang udah murah banget ya sekarang. Ibaratnya itu kayak flash sale lah kalau misalnya Shopee udah banyak yang diskon. Kalau dari sisi fundamental kayaknya banking ya. Tapi memang tips dari aku belinya nanti pada saat udah ketemu ex-date.
Karena kalau udah ketemu ex-date itu kan harga sahamnya bakal anjlok banget kan. Jadi ada BBRI, BBCA itu mungkin udah mulai bisa tuh dicicil. Terus sektor konsumer juga yang mungkin teman-teman bisa masukin di watchlist, itu ada INDF buat yang senang makan Indomie ya. Harus kenalan sama perusahaannya, nama perusahaannya Indofood ya. Ada juga anak perusahaannya CBP, Sukses Makmur, kode sahamnya ICBP. Terus buat ini juga nih, Pak Prabowo kan ada program makan bergizi ya, itu kan kerjasama juga sama perusahaan Java yang suka beli apa namanya ayam 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 ungkep atau apa itu kan perusahaannya Java ya. Itu mungkin bisa juga tuh masuk buat kode saham. Wah, langsung di-spill loh. Ini tadi ada yang tanya dari Bali, Mas Fikri Dwi Mas Putra. Ini spesial malam ini loh. Ini biasanya kalau apa spill-spillan gini nggak boleh selalu di-share ya. Ini kita Nggak di-share. boleh. Dikira rekomendasi. Cuman Siap. karena udah malam teman-teman udah ngelangin waktunya is oke. Aku bagi sedikit beberapa rahasia. Ya. Ibu Ika juga portofolio blue chip tapi masih merah-merah semua ya Bu ya. Ya, makanya aku tadi sempat pesan belinya nanti pas mereka udah Heeh, ex dividen jadi pas benar-benar harganya murah ya prinsip dagang ya namanya kita mau beli investasi kan mirip-mirip juga betul. usahakan ambil modalnya yang murah kalau modalnya udah mahal kan mau jual di harga berapa lagi gitu. Ya, jadi sabar dulu teman-teman karena ini masih wait and see lah kita ya. Oh, masih nanti sabar aja sabar. Siap, siap. Semoga terjawab ya tadi dua pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Maya. Hai Kak, aku tertarik banget buat mulai nabung di reksadana, tapi bingung produk mana yang cocok untuk pemula seperti aku. Kemarin sempat lihat-lihat sih produk reksadana dari Sinarmas. Untuk jangka investasi 1 sampai 2 tahun yang returnya stabil, minim resiko, lebih baik milih yang mana Kak? Kemudian bedanya apa antara syariah pendapatan tetap, dana mas stabil, dan dana mas pasti? Silakan Bu. Nah, sebenarnya kalau untuk yang syariah, dana mas stabil sama dana mas pasti itu sebenarnya sama-sama pendapatan tetap ya. Artinya kita beli udah ditinggal pun mereka returnnya ya memang positif gitu. Nah, yang membedakan antara si mas syariah sama dana mas stabil itu adalah produknya. Buat kita yang memang Islam ya, kita kan investasi pengennya produknya juga harus halal ya. Dalam artian memang produknya itu syariah. Nah, kalau misalnya simas syariah pendapatan tetap, itu obligasi konvensional itu tidak akan masuk. Karena kalau obligasi konvensional itu kan terhitungnya riba ya. Jadi akadnya itu beda. Cuman kalau misalnya kita lihat di simas syariah pendapatan tetap, nah produk pendapatan tetapnya itu adalah sukuk ya. Nah, bisa sukuk mudorabah atau sukuk yang lain ya kita masukkan di sana. Nah, itu secara akadnya itu syariah. Jadi secara harta kekayaannya kita pun kan halal ya gitu. Nah, kalau yang dana mas stabil dan dana mas pasti di sini pendapatan tetap juga, cuman yang membedakan adalah di sini di dalam aset pembeliannya, obligasi-obligasinya ada juga yang obligasi konvensional. Nah, obligasi konvensional itu tidak tergolong syariah ya. Jadi kalau misalnya masuk tuh hartanya ke dalam kita itu kurang disarankan. Gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau misal kakaknya memang Islam ya pilihnya ke syariah, cuman kalau misalnya enggak ya silakan boleh tiga-tiganya dipilih. Mau syariah boleh, dana mas stabil boleh, dana mas pasti juga boleh. Siap. Gitu. Sudah dijelaskan ya perbedaannya Mbak Maya. Mudah-mudahan terjawab juga. Ini kemarin kebetulan member Wonderella yang salah satu yang paling semangat juga untuk belajar. Jadi pas aku kasih tahu campaignnya langsung install tuh, terus langsung daftar juga. Oke, siap. Selanjutnya dari Maulida Ayu. Hai Kak, apa kelebihan reksadana dibandingkan dengan deposito? Oke, deposito itu kan kita harus masukin uang minimal 100 juta ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat deposito itu kan ada pajak. Terus kalau misalnya kita mau, aku butuh uang nih, ini case pribadi ya. Waktu dulu masukin uang ke deposito, kita mau mencairkan itu butuh waktu ya teman-teman. Nggak bisa kita datang ke bank terus uangnya langsung cair di saat itu juga biasanya agak susah prosesnya. Ya, terus juga kita harus datang ke bank. Nggak bisa tuh sambil guling-gulingan di atas kasur nonton TV ambil uang itu nggak bisa. Nah, itu yang membedakan. Kalau reksadana, aduh aku butuh uang nih, mau beli baju baru atau misal ada keperluan mendadak, urgent gitu. Ya udah pakai handphone aja redeem, dijual reksadananya. Nanti udah uangnya masuk sendiri ke
Rekening itu sih menurut aku yang apa namanya perbandingan yang sangat-sangat dengan mobilitas kita yang sekarang ya nggak perlu datang ke bank, nggak perlu macam-macam, hanya udah cukup di depan TV. Apalagi khusus untuk aku yang anaknya mageran, kayaknya aku lebih tipe ke reksadana. Kadang kalau mau keluar aja rasanya gimana kan? Kalau reksadana udah tinggal klik jual uang masuk sendiri ke rekening. Itu sih perbedaannya. Nah, ini ada lagi yang nanya sama sih membandingkan instrumen. Sekarang bedanya untuk nabung buat traveling prefer di RDPU atau obligasi? Gitu. Oh, oke. RDPU kayaknya eh, boleh-boleh juga ya. Cuman RDPU ini reksadana pendapatan uang, reksadana pasar uang kan ya, RDPU, ya kan? Ini Iya, return kecil banget. Kalau aku jujur ya, kalau nyimpen uang di RDPU agak greget gitu. Karena returnnya kecil. Kalau di pendapatan tetap yang obligasi atau yang sukuk, mereka lebih tinggi returnnya. Jadi kalau aku sih, kalau untuk jalan-jalan, aku sih lebih suka yang pendapatan tetap ini ya, reksadana yang obligasi atau yang ini, bukan yang pasar uang. Pasar uang terlalu kecil, kayak 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 makan cemilan nggak kenyang gitu. nggak berasa. Nggak berasa ya, nggak Bener. berasa. Kecuali naruhnya 1 M gitu ya Bu Ika. Ya, betul. Ini kalau kelebihannya apa antara obligasi fixed rate dengan reksadana obligasi Bu? Ini pertanyaan lanjutan sebetulnya. Oh, fixed rate ya. Iya, Kayaknya kalau pendapatan tetap itu memang pasti fix deh rate-nya. gitu Jadi ya. sebenarnya sama aja. Sama Obligasi istilah juga. aja ya, istilah Ya, aja. cuma beda bahasanya aja. Oke, siap, siap. Oke, selanjutnya dari Mbak Nina Amalia. Izin bertanya Mbak Ike, pasar saham saat ini kan sedang tidak baik karena tarif impor dari US ya, bahkan berdampak ke IHSG kita. Jika saya ingin beralih ke reksadana, nih apa tips yang baik untuk memilih reksadana dan apa yang perlu saya perhatikan untuk menentukan pilihan reksadana yang baik? Mungkin sekalian ditambahkan Bu, apakah di SIM Invest juga ada semacam fitur gitu ya untuk assess, untuk baca laporan-laporan gitu supaya teman-teman mungkin bisa melanjutkan referensinya di situ karena kalau kita jelasin malam ini waktunya nggak cukup ya. Banyak nih ya perlu 10 SKS nih untuk bahas. Oh. Kayaknya pendapatan tetap aja ya kalau sekarang kalau misalnya kita pilihnya reksadana campuran kan ada saham juga. Nanti reksadananya turun juga. Jadi pada saat kondisi market lagi crash kayak sekarang ya kondisi saham lagi turun ya udah ke reksadana pendapatan tetap aja. Nanti kalau misalnya marketnya udah rebound, switch reksadananya dijual, baru dia masuk ke saham. Gitu. Kalau misalnya sahamnya dijual masuk reksadana saham juga sama aja, kayak keluar satu lubang masuk ke lubang buaya yang lain. Jangan ya. Itu sih paling advice-nya. Baik, siap. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Banyak sih sebenarnya Bu nih. Kayaknya memang ah Kayaknya harus dibatasi sih Kak Asyan. siap, siap. Mungkin 3 lagi gitu Bu. Boleh tiga lagi. Baik, siap. Oh, ini ada yang follow up aja, Bu. Tadi untuk kaitannya antara serok saham dengan pembagian dividen, itu berarti sesudah pembagian dividen, kan ya? Ya, betul. Bukan pembagian. Jadi pembagian dividen itu kan ada tanggalnya. Ada cum date, ex date, recording date. Ya. Ya. Nah, kalau untuk recording dan payment sih itu nggak terlalu krusial. Kalau misalnya mau beli, minimal sudahin dulu untuk ex dividen. Ya, karena setelah ex dividen dia biasanya anjlok banget harga sahamnya. Nah, nanti pada saat udah di bawah, pada saat lagi murah-murahnya gitu ya. Nah, baru deh beli di situ. Siap, baik. Ini selanjutnya ini instrumen yang berbeda lagi, Bu. Saya coba accommodate ya, karena tadi belum ada yang nanya. Kalau SBN, surat berharga negara, sistemnya seperti apa? Boleh penjelasan singkat aja, Bu? Sama sih, SBN itu kan surat berharga negara. Sebutan lainnya kan obligasi. Kalau konvensional, surat berharga negara syariah, bahasa lainnya sukuk. Beda bahasa aja, tetap sama kok. Kayak Lagi. ya kayak nama saya Ike Widiawati, panggilannya apa? Misal panggilannya Widya, kan namanya apa, panggilannya apa ya sama itu satu orang yang sama kok. Oke, mudah-mudahan terjawab. Kemudian selanjutnya,
dari Maulida Ali lagi nih, sebenarnya pertanyaannya menarik, jadi saya coba cater juga ya. Pasar uang ini kan kecil ya, cuma pendapatan tetap lebih tinggi resikonya. Nah, contoh resikonya seperti apa ya, Bu, kalau misal untuk investasinya? Oh, pendapatan tetap itu kan sama aja kayak obligasi ya. Kenapa disebut pendapatan tetap? Karena obligasi itu kan pendapatannya kan udah fix rate-nya. Rate-nya dalam artian bunganya setiap bulan yang kita terima itu kan sudah pasti tidak ada perubahan. Kalau saham kan ada naik turun. Nah, resikonya biasanya itu kalau misalnya perusahaan yang mereka terbitin obligasi, perusahaannya bangkrut sehingga mereka nggak bisa bayar hutang. Nah, resikonya itu. Berarti sebenarnya tetap dijamin ya gitu dan harusnya dengan return yang tidak terlalu besar nih resikonya. Makanya tadi hati-hati pokoknya kalau investasi janji-janji scam gitu biasanya returnnya kan tinggi-tinggi ya. Heeh. Nah, that's why kalau misalnya ini Kak mau Lida Ayu, kalau misalnya mau beli pendapatan tetap ya udah beli yang sinar mas aja deh. Kan di situ kita ada fund manajernya, mereka yang pilihin ini kira-kira perusahaan ini kalau kita beli nih surat hutangnya bakal bangkrut atau enggak nih beberapa tahun lagi itu kita ada tim researchnya sendiri. Saya salah satunya. Jadi kalau jadi kalau misalnya mau beli obligasi, mereka terbitin obligasi. Ini kalau kita beli, kita kasih modal perusahaan ini setelahnya nanti bangkrut nggak ya, kolaps nggak ya, nanti dia bisa bayar hutang atau enggak gitu. Kita udah ada tim researchnya. Jadi daripada buat teman-teman daripada beli surat hutang langsung ke perusahaan, ya udah yang paling aman lewat Sinar Mas aja lah gitu. Promo nggak sih ini jatuhnya? Boleh, boleh. Karena kalau misalnya kita pemula kan kadang bingung ya Bu, maksudnya apalagi mungkin financial literacy di masyarakat Indonesia juga masih belum setinggi itu gitu kan. I mean, Iya betul. let's be real, di rumah dari zaman kecil jarang nggak sih kita diajarin cara nabung, not alone nabung deh investasi, mengelola keuangan di rumah oleh orang tua mungkin jarang gitu ya kalau di Indonesian society gitu. Sementara pas udah di luar, pas kita lihat bahwa kok ternyata pasar uang, pasar modal ngaruh banget ya ke kehidupan kita gitu sebagai warga negara biasa aja gitu. Jadi sepertinya rekomendasi-rekomendasi yang masih dalam menurut saya ya dalam koridor aman semestinya malah justru harus di-share supaya nggak kena rekomendasi yang aneh-aneh Bu karena bener tadi scam Nggak scam kena itu scam ya. kalau Ibu tahu beberapa pemateri keuangan gitu ya kayak siapa tuh yang terkenal tuh Felicia kalau nggak salah apa ya. Itu kan sering banget ada iklannya muncul tapi itu sebenarnya scam. Jadi gabung grup ini return 10%. Gila Oh banget iya, kan? itu Return juga 10%. lewat loh di Instagram aku Kak. Iya Kayak kan? mereka pakai fotonya. Saya juga pernah nih pengalaman Kak Asyana. Punya aku pernah digunain untuk Oh my God. buat judol. Oh my God, parah banget. Pengalaman sih ya. Jadi buat teman-teman nanti ini juga aku harus menyampaikan kalau sometimes nanti buka atau apa Ike Widiawati menawarkan judol gitu ya. Fotonya digunain. Please itu bukan ya. Itu scam, itu scam. Ya bener-bener. I mean ya 10.000 mah 10% mah saya juga mau gitu kan. Siapa coba yang terjebak? Tapi ternyata banyak karena banyak Oya Felicia Putri Ciasaka itu Bu itu kan dia Hmm. sering banget fotonya dipakai juga buat kayak gitu kan. Nah, Jadi parah orang sih. kalau nggak tahu wah dikira real gitu Kira kan. beneran gitu kan. Benar-benar baik. Ini saya lanjut ke Satu pertanyaan terakhir. lagi kah, Kak? Gimana Kak? Satu lagi ya berarti pertanyaannya ya Ya, terakhir. betul. Satu lagi ya. Habis ini kita akan langsung masuk ke form feedback. Kemudian saya akan ingetin lagi cara klaim merchandise-nya. Ini tadi terakhir mau tanya, biasanya beli saham berapa lama investor baru? Oh, oke. Perlu nabung berapa lama supaya investor baru bisa dapat dividen dan pencairannya berapa lama? Oh, kalau dapat dividen mah nggak perlu berapa lama. Yang penting beli sebelum tanggal kumdet 1 hari, besoknya juga dapat dividen kok. Itu tips dan triknya. Nggak perlu tunggu setahun kok. Berarti Ya. nggak perlu lama-lama ya, Bu, Ya, sebenarnya. catat aja sebelum kumdet. Ya, apa itu kumdet? Nah, itu di periode selanjutnya. Kalau misalnya kita ada acara bareng sama Wandarela lagi, nah barulah nanti kita bahas ya. Siap-siap. Wah, jadi nambah ini nih, project nih. Kayaknya kita bisa bahas Waduh. selanjutnya ya. Apalagi mungkin besok ya menjelang market sepertinya masih turun terus ya Bu untuk nilai-nilainya. Jadi karena masih merah kita portofolio masih kebakaran nih. Kapan-kapan kita bisa bahas lebih lanjut seputar itu. Oh, Baik, itu tadi pertanyaan terakhir untuk Bu Ike. Bu Ike sekali lagi terima kasih banyak untuk materinya kami tunggu.
kesempatan belajarnya lagi. Mungkin Bu Ika mau share, I don't know, social media atau materi ajar dari teman-teman Sinarmas, follow Instagram Oh Sinarmas. iya benar. Kita tuh, boleh sih ini ya sedikit aja deh aku share ya. Aku spill-spill deh. Ya, Aku share screen ya Kak. siap monggo Bu. Kayaknya tadi tuh ada juga sih Mas. Misal kita teman-teman ada yang mau tanya lagi tuh, kita dari tim research Sinarmas Puritas bisa kasih beberapa advice juga lewat live di Instagram Story ya. Nanti banyak kok dari sama Kak Cindy Alicia nanti yang bakal kasih. Dia setiap hari ada live IG pagi dan sore. Pagi itu di jam 8.40 sampai jam 9, terus sorenya di jam 4 sampai 4.30 setengah jam. Untuk Instagramnya boleh sih ini di invite yang sim_invest. Ya, mungkin teman-teman Sinarmas atau Wanderella boleh bantu share linknya juga nanti di chat dan di grup ya Bu. Berarti ketika market buka, market tutup, setiap hari selalu ada live ya dari teman-teman. Setia pokoknya kita menemani. Siap, terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas informasinya. Sebelum kita tutup, mungkin saya izin ajak foto bareng dulu kali ya teman-teman, boleh sambil open cam. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi feedback ya. Jadi monggo silahkan untuk bisa opening cam-nya dulu. Kita hitung mungkin dengan teman-teman Sinarmas ya bisa dibantu mungkin Katia atau em, Mbak Ana atau ini dari saya aja. Wah, ramai sekali. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung Jumat malam. Ada yang lagi nongkrong, ada yang lagi makan kayaknya ya, ada yang lagi dinner. Ada Mudah-mudahan, yang lagi belanja juga ini kayaknya. iya, bener ada yang lagi belanja ya sambil sambil belanja bulanan. Siap. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Mungkin saya hitung sampai dengan 5 sambil mungkin teman-teman ada yang biasanya yang pakai jilbab, Bu. Jadi siap-siap dulu pakai Ayo, mukena. ya benar pakai mukena pakai. Pakai mukena yang lagi rebahan, sisiran dulu. Silakan teman-teman nanti kita akan up juga di Instagram. Misal ada yang mau minta di tag boleh banget. Oke, saya hitung sampai 5 ya. Satu, dua. Oke, masih berdatangan. Kak Rame Shana, banget. sorry. Yes. Ini ada 3 page, nanti Kak Shana hitung 1, 2, 3 aja, aku bantu screenshot ya. Katia pakai laptop atau HP? Ini di tempatku kok cuma Pakai laptop. satu page ya? Aku Gimana? pakai laptop sih, Kak. Oke, oke. Boleh, boleh. Oke, aku hitung ya. Berarti ya, kalau gitu 3 kali ya, teman-teman ya. Standby. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gayanya gimana, Bu? Kalau sinar Mas, Bu, foto, Bu? Kayaknya sih Oh, biasanya BTS. BTS, teman-teman. bukan Kak, ini cuan Kak, uang. Oh, cuan. I see. Boleh, boleh, boleh. Salam cuannya, teman-teman. Boleh ya, aku hitung sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sebelum berakhir, mungkin boleh tadi Ana bantu untuk share screen lagi. Jadi kami ada form feedback untuk teman-teman bisa bantu isi. Misalkan ada masukan atau ada pertanyaan atau nanti upcoming session gitu kan Kak. Bikin lagi tapi topiknya apa gitu kan. Kita mungkin bahas lagi. Tadi belum kebahas soal apa namanya. Mungkin ada yang mau nanya cryptocurrency gitu kan. Atau mungkin ada yang mau nanya investasi instrumen selain saham dan reksadana, boleh banget mau nanyain soal emas. Emas juga lagi naik ya, teman-teman. Mungkin yang udah nabung dari tahun lalu, wah udah siap-siap beli properti nih kayaknya habis ini. Kemudian mau nanya-nanya yang lain, kalau misal ingin ditanyakan, boleh banget disampaikan. Formnya masih ada di sini. Ada channel Sim Invest juga selain tadi Instagram. Jadi kalau misal ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, teman-teman boleh follow juga di sana. Gitu. Mungkin dari saya gitu dulu. Dari Bu Ike ada yang mau diberikan untuk penutup, Bu? Mungkin petuah-petuah gitu sebelum kita tutup sesinya. Ya investasi ada resikonya ya, Mem. Cuman kalau nggak berinvestasi lebih resiko lagi. Jadi ya mulailah tabung uangnya, jangan terlalu boros ya. Mungkin THR-nya yang masih punya sisa-sisa ditabung, jangan dihabis-habisin.
Ya, hidup bukan cuma hari ini ya, tapi masih ada hari esoknya. Paling itu aja. Selamat istirahat. Besok weekend. Ya, thank you. Terima kasih Bu Ike, sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita akan tetap buka roomnya ya untuk teman-teman mengisi feedback dan ada link juga untuk WhatsApp channel di chat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman dari Wonderella dan Sinar Mas Sekuritas. Good luck dengan menabungnya. Besok kita ketemu di next meeting sudah ada reportnya ya, progres sudah menabung portofolio sudah hijau-hijau dan sudah siap traveling ke tempat-tempat baru lagi. Terima kasih teman-teman, selamat malam, happy weekend semuanya, bye-bye.